Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjuangan untuk belajar lagi mobil khusus akidah. Kita kemarin sampai nomor 6, lanjut nomor 7. Di sini dituliskan oleh Imam Al-Muzani, wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa miladunhu wa laysa bi makhluqin fayyabida. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan berasal darinya, bukan makhluk yang akan sirna. Terus Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Kalau ada orang yang mengatakan Quran itu makhluk, itu karena begitu dikatakan makhluk berarti identik dengan salah dan keliru, sehingga akhirnya berarti butuh direvisi, dievaluasi. Maunya seperti itu. Nah, sehingga Quran itu kalau Allah selamat dari kekurangan, kesalahan, kekeliruan sejak pertama disampaikan sampai hari kiamat. Quran itu berlaku dan berfungsi terus, tinggal akal manusia nyampe apa enggak. Nanti orang-orang liberal itu berusaha mengkritisi Al-Quran sampai ditulis di dalam tafsir, tafsir mereka maksudnya, bahasanya yang wajib dijilbabi itu bukan kepala tapi hati. Sehingga kalau jilbaban tapi akhlaknya jelek, apa gunanya, kata si penulis tafsirnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah, kalau ada orang jilbaban berbuat salah, maka yang salah orangnya bukan jilbabnya. Kalau ada orang yang sholat berbuat salah, maka bukan sholatnya yang salah tapi orangnya. Sehingga Al-Quran itu kalamullah dan selalu benar sejak awal ucapan sampai hari kiamat. Kemudian poin yang ke-8 tentang sifat-sifat Allah, wala kalimatullahi wa qudratullahi wa naqtuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin daimatun azaliyatun. Bahasanya kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, mobil khusus yang tertulis dalam Al-Quran, kuasanya, sifat-sifatnya semuanya sempurna dan bukan makhluk. Artinya bukan sesuatu yang diciptakan yang akan musnah. Itu semua melekat pada Allah dan Allah Maha Suci atas semua yang disifatkan oleh manusia. Daimatun azaliyat, senantiasa melekat kepadanya selama-lamanya dan berada sejak awal. Walaysa bimuhdatsatin fatabida, dan sifat Allah bukan perkara baru yang akan lenyap. Kita punya rasa pada pasangan kita, mungkin di awal menikah luar biasa, mungkin di saat tua bisa berkurang atau bisa mungkin juga bertambah. Tapi Allah sejak awal sampai akhir yang melekat dengan semua kebaikannya. Walakan Rabbuna naqisan fayazida, bukanlah Rabb kita itu berkurang lalu bertambah. Ini tidak ada sifat Allah itu yang jelek. Apapun sifat dan nama Allah itu baik. Apabila nanti ada asmaul husna, mengatakan faman ahsoha dakhalal jannah, sapa sing bisa mengahso asmaul husna, maka dia pasti akan masuk surga. Ahso niku ngapalke, memahami dan mengamalkan satu rangkaian. Kalau dengan yang sudah hafal asmaul husna, Allahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minun, dan seterusnya, itu dengan usahakan untuk tahu satu persatu maknanya apa. Dengan tahu maknanya apa, di situ dengan akan beramal dengannya dan berpegang dengan itu. Nah, orang yang melakukan itu namanya ahso. Orang yang ahso itu dijamin masuk surga. Dan kalau tahu nama-nama itu satu persatu, dan hidup itu tidak akan pusing, aman, udah hidup itu udah tenang. Misal mau berangkat dari nafkah, ibu itu biro, terjaga. Tapi begitu kita membaca Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki,
Ya, kita mencari rezeki itu dengan meminta kepada Allah, maka pasti akan diberi rezeki. Makanya ada orang nulis itu, kaifa tahza antakuna faqiran wa inni ya'budul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku menyembah Rabb yang maha kaya. Maka tawakalnya itu luar biasa, orang sampai sudah tahu mana-mana soal husna. Jadi bukan semata-mata tinggi rumah-rumah nih, dan dia ini diapalnya terus rumah-rumah kalian tinggi nyanyi-nyanyi betul ya. Jagat sifatuhu ansabihi sifatil makhlukin. Sifat-sifat Allah maha agung dan jauh dari serupa dan dengan sifat makhluknya. Kalau kita tahu kalimat ini dengan baik dan benar, maka begitu ada orang menongolkan, memunculkan kilo Tuhanku, loh, untuk itu sonok. Di situ kita kemudian akan mencoret orang Allah tidak miliki. Makanya di beberapa hari kebelakang ini kan ada perayaan orang Nasrani itu Paskah. Nah itu beberapa negara itu memparodikan 3WE salibe 3E wongi. Benten-benten enten goro bintang Meksiko tak ini. Wong elem koyo kula. Jadi sakenenge ini menunjukkan bagaimana kemudian manusia sendiri tidak bisa mendeskripsikan Tuhannya dengan benar. Wong kita sebagai makhluk aja beda-beda kok, ada yang mungkin tinggi, ada yang mungkin rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, mungkin ada yang hitam, ada yang putih gitu. Maka Allah menolak kalau disamakan dengan makhluknya. Wa qasurat anhu fatonul wasifin. Lalu orang yang sifatnya tidak akan mampu menjangkaunya. Makanya ada orang itu saking pengen nganggep diwone ini yang paling hebat digawe tangannya papan ndase gajah mudine dikai bunderan nopo terus sore dikai opo sing tumpaki sama mabur gitu. Wah iki dewoku iki dewa sing kecerdasan Ganesha. Akhirnya begitu lahir menungso kering itu ada daging tumbuh cilik terus ilmu itu gede titik. Ini tulisan Ganesha. Udah sekali menghubungi orang ini jelmaan dari Tuhan, padahal yang cacat itu sebenarnya. Qaribun bil ijabah inda soal. Senajan Allah jauh di sana, di atas arsy sana, tapi Allah dekat dalam menjawab permohonan. Ini akidah Syafi'iyah. Nah ini orang yang mengaku Syafi'iyah itu mengatakan Allah di mana-mana. Allah di dalam hatiku, Allah di dalam iniku, ituku. Nah ini jelas bertentangan ini. Wa'idun bitta'azzuzi layana. Allah itu sangat jauh dari dikalahkan. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Pertanyaan berikutnya, nah, kenapa kok Palestina tidak dibela? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memilih mana di antara kita yang amalnya terbaik. Nah, emang amalnya apa? Ya amal mereka untuk sabar dan mati syahid di dalamnya. Makanya kalau orang Indonesia itu ajak poso itu banyak yang bukannya seneng nih malah anyel, rasa rokok lah, rasa mancing lah, rasa nyepeda, rasa niki, rasa niku gitu kan. Tapi anak-anak kecil Palestina mau masuk Ramadan seneng. Kenapa seneng? Ketika ditanya sama wartawan, kenapa kok kamu seneng banget mau masuk Ramadan? Kata mereka, kami seneng karena hari-hari kami itu lapar, dan dengan masuk Ramadan lapar kami tambah bermakna. Loh, ini level keimanan yang luar biasa. Lapar ini berharap, ngarep-ngarep kok lapar ya. Dan ini anak kecil sejak kecil sudah terdidik keimanan seperti itu. Nah, kita kadang terhalang kesenangan kita ngerokok aja kita sudah anyel pada syariat Allah di depan mata. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala fa'idun bitta'azzuzi layanar, bahasanya Allah di sana tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, dan semua Allah biarkan terjadi sebagaimana sudah tertulis dalam takdir, karena di dalamnya ada satu kondisi di mana Allah menginginkan orang-orang yang terbaik yang keluar jadi pemenang. Terus ini mungkin pernah saya sampaikan,
masjid, pulang di depan jalan situ terus jatuh di sayuto orang. Iku kula jamin kabeh wong nang masjid plus sing Kristen kayak Islam gitu. Tapi tidak seperti itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan itu benar-benar ada proses mencari, dapat hidayah, istiqomah. Apabila terkait kasus Palestina, ya nanti akan ada masanya. Nabi sudah menjelaskan nanti akan datang satu masanya. Ada Al-Mahdi, ada Dajjal, ada Isa. Mereka bertempur habis-habisan. Dan selesailah semua itu orang-orang yang tidak beriman. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala alin ala arsihi bainun min khalqihi. Allah itu terpisah tinggi di atas makhluknya. Makanya Allah tidak kemudian amur kita itu udah beda. Allah di sana. Mawjudun wa laysa bi ma'dumin. Allah itu ada dan bukan tidak ada. Wala bi mafkudin, dan tidak pula lenyap, tidak akan pernah lenyap. Nanti dalam Al-Quran dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ketika semua itu rusak, lenyap, fana, maka tersisa itu wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala itu sebagian akidah tentang Allah yang dicantumkan dalam kitab ini. Kemudian akidah yang ke-9 tentang ajal wal khalqu mayyitun bi ajalihim indana fi arzaqihim wa qita'i azarihim. Semua kita, semua makhluk, manusianya, hewannya, tumbuhannya akan mati sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan, dan kepergian kita bersamaan dengan habisnya rezeki dan terputusnya amal, dan itu sesuai yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Terusnya ketika jatah jenengan dari lahir sampai meninggal misal 10 miliar, sekarang kok sudah di total dari lahir sampai sekarang sudah 9 miliar 999 juta 900 ribu. Mari bahasanya 10 miliar kurang 1000. Begitu enten sing gajake cilok siji rego 1000, sesuk jenengan kuwi mati. Ini rumusnya, memang itu benar. Makanya ketika jenengan ngapunten nggih, termasuk hikmah jenengan menapa didesite hukum murid dawa kan gitu. Nah, kan ditukar murid dawa, nggih ndak berarti memang jatahnya duduk banyak atau panjang gitu. Nggih, sehingga jenengan jangan kemudian aku pengen kayak tadi saya diskusi sama pimpinan bahas ada perubahan nama jalan Ki Anom Suroto, ada jalan yang masih berubah namanya. Jadi pimpinan saya udah kok ini Pak Anom Suroto bojone piro lah mboten ngertos. Terus kanca kula nyauri biasanya nek dalang niku mboten mung setunggal Bu, niku ledeke sindene niku biasanya juga bojo. Oh, pantesan dalam rata-rata tak cepat mati. Artinya berbeda dengan Allah. Rezeki banyak itu bisa jadi ya mempercepat kita menuju maut, karena memang ya terus dibrokir nyoh entekno lah, begitu entek ya sudah wayahnya meninggal, habis sudah rezekinya. Mungkin saya pernah cerita di sini, saya punya teman itu bapaknya jualan seafood gitu. Lalah dari dulu itu niki warung ini diwariskan dari mbahnya, dilanjutkan sama bapaknya ini. Ini masih 1/2 sama seafood Pak Petro yang depannya hotel. Nah itu bisa menghidupi anak istri. Begitu anaknya sudah mentas-mentas, entah gimana ceritanya, warungnya sepi selama seminggu. Habis itu mati orangnya. Dan benar-benar tidak ada tidak ada orang beli, nol gitu. Padahal seafoodnya ada. Hari di mana beliau meninggal itu seminggu sebelum itu sepi. Dan begitu meninggal dibuka dompetnya ini kan ada utang 7 juta. Tapi apa saya mencang-mencang, misalnya kesimpulan 500, kesimpulan 300, totalnya itu 7 juta. Makanya benar betul Allah. Memang seperti itu rumusnya. Ketika memang semuanya sudah habis jatah rezeki kita, disitulah saatnya kita mati. Mana jenengan ada mengkata-kata. Summahum ba'da Dohtoti fil kuburi musa'alun. Yang ke-10, setelah akhirnya kita mati, ya,
Kita nanti akan dihimpit kuburan dan ditanya mungkar nakir. 11. Ini akidah, nanti ada orang kita dirikan khilafah, terus tekoi ada kubur di mana gue nyimpang akidahnya, tak bisa. Makanya nanti ada kelompok-kelompok yang kayak gitu, harus hati-hati. Dan dengan tahu akidah ini gampang. Akidah begitu suatu kelompok itu menyimpang, ketika akidahnya menyimpang, maka perjuangannya itu mesti perjuangan yang tidak akan lurus, tidak akan diridhoi oleh Allah. Pak, paling bahasa mesti enak sih gak bener gitu. Mesti enak sih gak bener gitu. Makanya oleh rahmatullah niku kaidah itu bisa dengan pakai ketika gini. Jenengan punya teman, begitu ketemu niku senengnya ngrasani wong, hati-hati. Mungkin nek boten kalian jenengan sing dirasani. Sama kelompok-kelompok Islam itu banyak, ya. Dan mereka semua mengerek bendera memperjuangkan agama dengan nama-namanya sendiri, gitu ya. Nah, benar dan tidaknya kelompok itu parameter ukurannya adalah akidah. Makanya kalau kemudian ada ngomong, wah kita dirikan khilafah, kita dirikan negara Islam, gitu ya. Dan kita piye gitu kan, kita bagus gitu. Tapi begitu ditanya ada kubur, tidak ada. Tidak benar. Makanya bagi Allah nama biarlah menjadi nama, tapi nama tidak bisa menutupi hakikat, gitu loh. Jadi kalau hakikatnya itu salah, ya kok namanya sampai apapun tidak berguna. Makanya di sini salah satu akidah yang harus diyakini adalah adanya azab kubur. Belum lama ibu saya itu WA, aku ini konco kantor. Dia sempat ngaji bareng, saya ini ngajinya liyo ya, melu sing ra percaya karo hadis gitu, ngomongnya gak ada kubur. Akhirnya aku carikan ayat-ayatnya, ini bu ayat semua tentang ada kubur. Sama saya titip salam sama beliau, Pak, jenengan nek boten percados, percaya itu percados, apa? Pitados, nah nek buatan pitados, kali ada kubur dan hadis, maka mungkin dengan nek meninggal, niku mangklep berkuburan dewi, mengatus-atus dewi, kapan diku dewi, sholat dewi, soalnya kabeh niku mboten enten teng Quran. Dan Quran itu enten cuma hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk kuburan. Lah sing leboke sinten? Anggane dulure niku pengaturannya ada di hadis. Cara mandinya gimana, kafannya gimana, itu enten kan hadis. Makanya nggak bisa kita menjalankan Islam kok tanpa membawa sunnahnya, tidak bisa. Jadi tidak bisa sholat kayak tadi kalau tidak pakai hadis, tidak bisa. Pakai ayat tok itu tidak bisa. Wudu dengan sempurna pakai ayat tok juga tidak bisa. Dengan kurban cuma pakai ayat tok tidak bisa. Paling ketemunya cuma nanti jenis binatangnya, cara menyembelihnya, umurnya, makanya udah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini walaupun kalimatnya pendek, tapi maknanya dalam luas. Makanya kadang kita pakai dalil tipis banget, tapi begitu disyarah dijelaskan jadi kuatul. Kita tauhid itu namun sementen, begitu disyarah dados faktur majid itu samenten. Jadi sampai 4 kali lipatnya. Ya Bapak mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-11 wabadal bila mansuruna, ya wong pulang mansurina. Itu nanti kau ngangge short, mansurin itu ngangge short. Itu maksudnya orang-orang yang ditulung. Terus akhirnya warungnya kodenya Mbah Man, Lekman, gitu. Alih preman, gitu. Nah, yang putune Mbah Man, anaknya Mbah Man, Pak Man. Wabadal bila mansurun. Setelah lenyap jasad kita nanti mansurun. Mansur itu dibangkitkan. Mansurun ngangge short itu yang ditulung. Mereka itu kadang-kadang sebagai ta'ifah mansurah, kelompok yang ditolong. Tolong sapa upami. Nah,
Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Ada mansyurun dibagikan, ada mahsyurun. Dan nanti pada hari kiamat kita akan dikumpulkan. Mansyurun dibagikan, mahsyurun dikumpulkan. Mati, bangkit, kumpul. Walal ardi alaihi muhasibun. Setelah dilihatkan, ard itu dinampakkan. Kalau pakai ain, kalau pakai alif itu bumi. Ard. Setelah dinampakkan amal kita, muhasibun dihisab. Hitung, piro, bismene. Nah, kemudian wa bihadratil mawazini wa nashri suhufid dawawin, dan didatangkan timbangan. Setelah dihitung oke, ditimbang enteng kan ento kapung niku nek diodoi wae biar ditimbang memang 20 kilo. Giliran emas sak gegem ditimbang ternyata lebih berat gitu. Yang saya tahu logam yang termasuk berat itu merkuri. Itu sidik nonton itu sekilo lebih gitu. Karena berat jenisnya besar. Bapak Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala, dan catatan amal diserahkan, yang dapat dari depan sama kanan baik aman, yang dapat dari kiri apalagi belakang ciloko. Ahsanallahu wa nasuh. Allah menghitungnya dengan sangat teliti, tapi orang sudah lupa perbuatannya. Allah ngitung, aku minta makan itu. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, peristiwa terjadi dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Terus proses itu sehari tapi 50.000 tahun masa kita hidup ini. Kemudian laukana ghairullahi azza wa jalla al-hakim baina khalqihi, seandainya bukan Allah yang bijaksana yang mengadili semua makhluknya, tentu tidak bisa adil. Makanya saat ini enten Donald Trump, saat ini enten Obama, saat ini enten George Bush segala macam. Mungkin kita sebagai orang Islam dan mungkin negara Islam tidak bisa banyak berbuat. Nanti di hari kiamat Allah yang maha adil, ahkamil hakimin, hakim yang paling bijak. Lakinnahullahu ya'lil hukm bainahum bi'adlih. Akan tetapi Allah sendiri yang akan menangani pengadilan tersebut dengan adil di antara para hambanya. Makanya kalau ada orang tak percaya akhirat, ya itu sebuah kebodohan. Kenapa? Nah kalau kamu berharap keadilan di dunia tidak bakal ketemu, ya keadilan itu di akhirat. Maka adanya akhirat dalam rangka untuk menegakkan keadilan yang hakiki. Jadi kan berharap keadilan di dunia tidak bisa. Orang bunuh hukumannya 15 tahun, 20 tahun tidak adil, harus dibunuh. Ya. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya itulah itu dunia kita. Tapi nanti di akhirat semua akan ditegakkan. Wa bi miqdaril qailati fid dunya. Kemudian disebutkan bahwasanya kadarnya seperti tidur seperti siang waktu di dunia. Kayaknya sebentar, sebenarnya 50.000 tahun kayak kita di sini. Wa huwa asrul hasibin, dan Allah sangat cepat hisabnya. Makanya kita nom-nom niku kadang gojekane ra mutu. Tenang, ra apa-apa. Engko nek jebule neraka, nek nerakane kebak amber terus nang surga. Padahal neraka niku teng ngandhap, surga niku minggat. Soalnya amber yo ning sebelah ya mungkin munggah. Nek munggah niku wancur munggah, di perang munggah. Nah, maka hisab juga demikian. Senajan kita ngantri, tapi semua cepat, set. Gak pilih ngeten. Niki ngomong contoh tentunya sing ketok motor tol. Niki barang-barangnya barcote to, apa tisu lah. Nah, ini biar contoh ya. Nah, niki bapak niki yang apa niki kita jadi siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 10 11 12 Pak, 13 angka. Niku kasir. Medal lawane gitu. Lagi nek error lagi diketik. Cobi nek boten yuk ngetik siji. Angger siji omone 13, lah suwe ngantri. Gitu.
Makanya ketika manusia sudah bisa berkreasi seperti itu, gitu, maka nanti Allah jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Makanya di beberapa tempat, entah bandara, entah terminal atau stasiun, di beberapa tempat itu dia pakai scan wajah, dia langsung ngedal identitasnya. Nah, mudah kata Allah. Di kita saja mengeluarkan identitas, nanti Allah scan tak, dia keluar dosa-dosanya. Nah, makanya kalau sekarang itu ilmu IT kita hebat, nanti IT-nya Allah jauh lebih hebat. Makanya manusia itu kan IT-nya berkembang terus. Nanti di dalam surat Al-Kahfi, ilmu kita itu cuma ibarat jari dicelupkan ke lautan. Nah, ilmu kita cuma setetes, sisanya ilmu Allah. Makanya kalau Allah menyebutkan, ya Imam Al-Muzani menyebutkan bahwa huwa asrul hasibin, Allah itu maha cepat hisabnya, gitu, itu cepat. Dan bukan saya khawatir, kesukaan ngarep lebu surga, boten cepat. Kama bata'ahu lahum min saqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'udun. Bagaimana Allah sudah memulai penciptaan yang pertama, mereka disertai nasib celaka masuk neraka atau bahagia masuk surga. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagiannya Allah izinkan untuk masuk surga, sebagiannya dimasukkan ke neraka. Wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatana'amun. Kalau penghuni surganya semalam kita sudah bahas, jadi sifatnya ketika di surga. Maka penghuni surga pada waktu itu bersenang-senang di surga dengan berbagai macam kenikmatan. Wa bisunu fil ladzati yataladdadun. Mereka benar-benar menikmati keadaan mereka di sana. Wa bi afdhalil karamati yukhbarun, dan dengan sebaik-baik karomah mereka akan digembirakan. Wahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Setelah mendapatkan semua kenikmatan itu, mereka akan diizinkan untuk melihat Allah. La yumaruna fin nadri ilaihi wa la yashqun. Mereka tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah, dan tidak akan pula susah dalam melihat Allah. Dengan matahari silau nanti melihat Allah tidak, senang, enak, bagus. Wa wujuhuhum bi karamatihi nadirah. Wajah mereka berseri bahagia karena karomah karunia-Nya, karena Allah. Wa ayunuhum bi fadlihi ilaihi nadirah, dan mata mereka berbinar-binar senang karena melihat Allah atas izinnya. Fi na'imin da'imin muqim. Orang surga mendapatkan kenikmatan itu terus-menerus selama-lamanya, tanpa bayar, tanpa nyewa, tanpa kontrak. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Al-Hijr ayat 48, Allah menyebutkan mereka tidak akan pernah lagi letih, capek, mereka tidak akan pernah lagi sedih, dan di dalam surga mereka tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Ramino jatah letih capek sakit. Lo kan pada sonten kedayan itu maghrib kan sumber di cancel. Lo gak apa agung, lo jodoh agung ampun, kesedor repot. Nah akhirnya ngenteni mlaku kalih ngantuk. Ora mriki wae dalan aku ping 15 enten ya. Saking ngantuk yen bakal ronde mandek saya, ronde barangkali melek. Bar iki sing ngantuk. Pokoke nek mboten ngomong niku kula ngantuk, demo turu. Kali dereng-dereng ke subuh. Makanya bagi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nanti capek itu udah enggak ada. Makanya man bercapek-capek riasan iki. Mungkin saya pernah ceritakan kisah Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Sampai sepuh niku tesih ngaos atas jenengan niku. Tapi beliau ngaosnya terstruktur. Nah, sing iki wis ganti, sing wis ganti. Iki enek ulama sing luwih pinter, nah saya mau guru ke sana ya. Neng sendal, dicegat sama temannya. Ahmad ngene ndi? Ngaji lah. Sampai kapan Mat? Terus tuh aja ngaji ae. Sampai sikilku ngidak lemah surga. Dan sehingga jangan pernah merasa uangmu wis akeh,
Aku tak gowo ngaji dhuwur rawuh sing isi kajian dudu aku. Ampun. Sinten kemawon ingkang ngisi nek memang mereka punya ilmu yang mungkin kita belum ada. Makanya kan pentingnya pengurus untuk mengidentifikasi gitu. Oh niki ilmu niki pun kirang sing pundi. Nek bahasanya kemarin kula ngisi pengawasan tentang aktivis Solo niku bahasanya ngaji iki yo tersistematis, mosok ngaji ping 3 ini jelas Isra Mi'raj kono iya. Ya betul apa ini maksudnya kan ceritanya padha boten mudah kan ya. Tapi kalau ada runutannya ada ininya kan enak itu bisa banyak. Kemudian beliau juga mendalil di sini Ar-Ra'd 35 wa luha daimun wa diluha tilka ubbal ladzina taqaw wa ubbal kafirin. Buah-buah surga itu selalu tersedia mateng, mboten kenal musim. Nah, jenengan aja ngersake napa sakniki sing janggal. Rambutan janggal to nunggu musim. Mungkin dong musim rambutan, mungkin wonten musim sing liyane kolom misalnya. Nah, maka di surga niku anggaran woh, kanten gerwit. Nah, misku enten wohe. Dan wohe mboten bakalan gogrok. Begitu jenengan kersake mandhap. Begitu jenengan petil balik melih, wohe metu meneh. Ngenteni jenengan melih, nek nu tak entekke sak wite silakan. Nanti Allah akan hadirkan lagi. Lah mungkin kok aku nek pelem kabeh kok aku ngurus mboten enten nek ngurus. Menika niku nek kewareken niku mung dadi gregeken. Nek ngunjuk keplompoken niku mung dadi keringet. Manten tur glegekane wangi. Kula nate salat wonten ingin kula nang kiai. Ampune wis sang. Nggih. Nah, nek ten akhirat boten enten kiai ucal, boten enten kiai rentut, boten enten. Dan bahkan sampah niku boten enten. Nah niku terus Solo darurat sampah, beberapa lurah pusing gitu. Karena sampai tidak bisa dibuang ke TPA, suruh mengolah dan kota Solo dalam monitoring Kementerian Lingkungan Hidup nopo itu karena mau dapat sanksi administratif selama 6 bulan atau berapa itu karena sampahnya kudu. Makanya Bapak Ibu dah nanti tidak ada burung yang terbang itu. Mungkin dengan cerita Nabi biasa seneng dahar itu doro goreng. Juga persis aku di Allah pulau tersoni kok mandapnya agak. Begitu mandap dengan jenengan matang jadi panggalan. Jenengan dahar kabeh entuk dijual tok sithik ndak apa-apa. Engko dadi sampah buatan balik meneh mabur. Tenang, kok ini film surga kok bebas. Nah, film niku sing melu-melu asline. Wa binahmatillah Allah Subhanahu wa taala, nggih niku buahnya. Begitu pula naungannya. Naungannya pohonnya itu gede, saking gedenya sampai orang itu berjalan dalam riwayat yang lain naik kuda dari bawah ke bawahnya itu. Dari ujung ke ujung butuh waktu 100 tahun. Kalau nanti mengibaratkan loh, misalnya dengan di Bonoloyo, Bang Pados itu yang paling gede. Itu Bang lapahnya sore paling semenit 2 menit nanti itu toh. Anggaplah ini kuat paling gede. Niku tesih enten Solo, tesih enten Jawa Tengah, enten Indonesia, enten dunia. Maka surga akan lebih besar dari itu semua. Kenapa? Kita bisa mau gede nih, nama mulai surga ini kan pembandingnya nih loh. Makanya apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kerasnya beda. Itulah balasan bagi orang bertakwa. Sementara balasan orang kafir itu neraka. Wa ahlul jahdi, ahli neraka itu disebut ahlul jahdi pada poin yang lalu. Belum ingat poin keberapa. Dikatakan an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Allah tidak mau dilihat. Dan ini bisa terjadi di dunia. Paling bahasanya ngeten. Nek kita enggak ada apa istilahnya kepentingan
atau kita nggak ada hal-hal yang penting, kita mau ada presiden kan nggak bisa. Kita pengen ketemu ibu presiden misalnya tentang sini, tidak mungkin boleh sama pak presidennya. Apa kowe perlu apa enek apa kan gitu. Maka nanti orang selain orang beriman itu dianggap nggak penting, karena nggak penting, Allah nggak mau dilihat sama orang nggak penting itu. Makanya pentingnya keimanan itu loh Pak, untuk menjamin posisi jenengan di sana. Wa fin nari yusjarun, mereka bahkan dibakar di neraka. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an syahidallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Amat buruk perbuatan yang mereka kerjakan. Mereka karena menjadikan Allah marah kepada mereka, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, membunuh gitu ya. Dan mereka kekal selama-lamanya di dalam siksa. Makanya kalau ada bahasa kekal, itu miliknya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Kemudian wala yuqdu alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan mereka tidak dituntaskan dengan dimatikan dan siksanya tidak pula diringankan. Disiksa terus-terusan, siksanya kenceng, tegas, pedih, menyakitkan, tur mboten didamel mati. Saat ini ya ini kejebak pinjol, utangnya nanti kayak biar dikuarani debt collector, tawarannya nopo mas aku mbok apa-apa gimana, arep mbok beleh yo entuk. Pasrah sekali kan. Nanti orang kafir itu maunya ya pasrah, harapannya nek begitu wis dijel itu mati rasa mboten diuripke meneh lakokan. Wah ini meneh. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan walamma natijat juluduhum badalnahum juludan ghayra haliyadul adab, kulitnya melepuh ambiar didamel meleh ben krasa ya tapi rasane piye. Mungkin terkecoh Ramiro, saestu ampun dicoba-coba. Tak ngicipi titik mas, buatan usah. Wong minyak kayu putih tidak usah, tidak boleh dicoba-coba buat anak gitu. Ya, makanya rokok tidak usah dicicipi. Makanya kalau diceritakan nanti akan ada orang yang diselamatkan dari neraka. Nek saged niku sana jenengan. Oh, tegese pripun nek saged niku mboten sampe ten rokok. Rokok niku mboten barang sing penak dicoba. Nek penak dicoba kados bakso ayam monggo lah. Makanya jangan berharap menjadi orang yang terakhir masuk surga, karena dia harus merasakan pedihnya neraka, dan itu bukan perkara yang mudah teman-teman. Ya, aku mentening donya ora apa-apa nyeplong rawan dintas karo Gusti Allah. Ya niku leres. Niku bukan barang yang enak untuk dicoba, teman-teman. Makanya menjadi orang bertakwa, tawa dan tadi ada kata takwa itu maksudnya dengan los boten itu. Tinggal ke, nek sudah pernah ya tobati, tidak usah diceritain, tidak usah dipamerke. Aku saya serang mentem, tapi ini nek ngerti nom-nomanku, kayak jenenge ciu, 5 botol loh, aku ora mentem, ora uling loh, usah dibanggake Pak. Karena Allah akan mengampuni semua dosa. Kullu ummati mu'afat illa al-mujahar. Ampuni kabeh kecuali sing gene pamer dosa lho. Jane wis tobat malah dipamerke. Itu jelek. Khala man Allah minal muwahhidin ikhrajahu minha. Itu yang kita bahas. Bahwasanya orang-orang yang masuk neraka Allah akan selamatkan dari kalangan mujahid. Mujahid salah. Muwahhid, orang yang bertauhid. Makanya leres jenengan bertauhid meninggalkan kesyirikan, yes. Tapi jangan pernah menggalih aku tak ngicipin rokok dulu ya rapopo aku ki muwahhid gitu. Ndak, jangan. Aku rapopo maksiat saiki rapopo kan selamat ya aku ora berbuat syirik. Niku bener ning ampun dicobi ngoten lho, niku bukan perkara yang dicoba-coba. Nah, kemudian 14. Nah, ini perkara yang harusnya kita bisa sepakat nih. Nah, sepakat nih betul-betul itu rasanya bareng dari. Wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan wastina bima kana indallah mukhsitan. Wajib taat pada penguasa selama dalam perkara yang diridhoi dan menjauhi perkara yang Allah murkai. Pramila jane awake dhewe niku punya kewajiban taat pada pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini itu sinten? Ya, kalau kita ditanya ya presiden.
Dan haknya penguasa niku adalah termasuk di dalamnya menentukan kapan hari raya. Nah, melih di Indonesia untuk menentukan hari raya pak penguasanya itu mengundang semua elemen umat Islam, terus menggunakan ru'yah syariah. Secara metodologi sudah benar, secara rembuk musyawarah sudah benar, gitu kan. Nah, kita sebagai rakyat biasa jane tinggal deh. Ramilo dalilnya hadisnya selain kalimat ini Nabi pernah mengatakan as-saumu yauma yasumun, puasa adalah hari saat kamu itu berpuasa bareng-bareng, wal fitru yauma yuftirun, dan Idul Fitri adalah saat dimana kamu itu berhari raya bareng-bareng. Bareng sinten? Penguasa. Ngoten jane. Lah penguasa ku elek mangdongake. Dan dalam konteks Idul Fitri Idul Adha, mereka tidak dalam wilayah baik dan jelek ya. Mereka justru menggunakan metode yang baik. Bahkan Indonesia itu pernah ngalami. Dan nanti yang mau ngeles, aku nek Idul Adha melu Saudi. Indonesia itu pernah ngalami Mbak, Muhammadiyah dan pemerintah. Itu Idul Adha-nya bareng, tur beda dengan Saudi. Pernah 1 atau 2 tahun yang lalu dengan nyemut-nyemut iku nate nggih dan mereka niku dereng wancine dan mriki mumpun napa pripun kowe benten ndak sama. Makanya pripun? Lagi jelasnya. Makanya nanti ada istilahnya wihdatul matlaq, satu sudut pandang untuk semua. Tapi ada masing-masing punya matlaknya sendiri. Nah, nek satu untuk semua ya kira cocok, soalnya kan bumi luas gitu. Maka yang cocok ya yang terlingkupi dalam satu area yang sama gitu. Misal negara itu lebih cocok. Atau negara Indonesia pun sudah punya persatuan maupun itu sing menteri-menterinya itu loh yang satu kawasan itu loh. Nah, itu kan istilahnya apa? Mabis sama mabit gitu. Gitu. Nah, makanya jane nggih punten dengan ya remen ya enak ning pemerintah jane. Tapi nggih ngoten niku. Kadang niku enten dhewe niku nek milih pemerintah atau pemerintah iki wegah, paling enak nek beda. Mane kula paling dhewe niku nek Idul Fitri Idul Adha nek dijan ngisi niku niku mesti paling susah nek pemerintah ada perbedaan dengan Muhammadiyah. Saya sendiri condong ke pemerintah, lalah kalau pun dikapling ternyata beliaunya ikut Muhammadiyah. Terus poso kemarin kan kalau Idul Fitri ini kan rugi, misi dan rugi dan kampung. Itu dari awal saya sudah bilang ke pemerintah. Nah, barang ternyata beda loh sama pemerintah. Akhirnya kalau mundur jane, kalau anak poso riyen. Kata orangnya, kata mawon, dan memang poso ning khotib mawon gitu. Mboten sak salat gitu. Kok aneh ya. Kula buka lho piye retok ya aneh. Ya wis akhire kula ya tetep mokah ya anak itu. Kula hitung-hitung 29, alhamdulillah 29 kan napa istilahnya? Niku lho napa? Hijriah. Hijriah kan 29 kan 3 dosa. Terus nek kula nemelu niku kan pun 29 nanti ya, saya pun sah nanti. Nek 28 jelas kurang gitu. Nah dia sendiri nek kan melu perintah, kok dadi 31. Ya kan angel to, Pak. Akhirnya apa ya, kula sak omah iki ya dhewe lingkin anak bojo kula tesih poso. Lah sesuke Idul Fitri, ya kula ngeterke salat Id. Mau yo ngeterke karo nonton ya ora yo melu lingguh ngono wis. Coba makanya ya Allah astagfirullah, saya itu gara-gara istighfar kemarin. Terus kalau ini pas misi pengawasan kalian aktivitas Solo sepuh-sepuh itu ya dan langsung dicanda oleh bapak namanya Pak Joko Sinten itu dan mantan ketua atau pendiri Museum Istiqlal yang pertama kali itu Pak Joko Sinten. Joko Sinten sana. Oh cepuh kok. Untuk nek Pak Arianto mengatas Joko Trio mau gitu. Itu
Nah kalau tanglet jenengan dari pemerintah Muhammadiyah. Kula niku KTA Muhammadiyah Pak, kula gadah. Kartu tanda anggota Muhammadiyah. Gadah saya. Kula Muhammadiyah Jaten. Gadah. Tapi nggih dalam fikih nggih kalau saya secara pribadi karena mengajarkan akidah ini dan tulisan akidah ikut pemerintah seperti ini, taat pada pemerintah ini gak cuma tertulis di kitab ini Pak. Nanti kita ganti kitab lain insya Allah ada. Sampai Imam Bukhari itu menulis kitab akidah ini isinya 7. Dia mengatakan ini tak tulis dari 1000 lebih ulama yang tak jumpai. Itu poin yang ke-6 atau ke-5 itu kita diminta untuk taat pada penguasa. Jadi kalimat ini akidah dan ini ada di kitab-kitab akidah. Kalau nanti ini ramu kita ganti matan bunyinya. Wa tarkul khuruj inda ta'dihim wajurihim, tidak memberontak atas kedoliman dan kejahatan oleh amri. Pemerintah dengan senajan menterinya yang korupsi, bahkan menteri agama, menteri pendidikan yang korupsi, dengan tidak boleh memberontak, tidak boleh bikin kerusuhan, tidak boleh bikin hal-hal yang berbau anarkis. Ini akidah. Wa taubatu ilallahi azza wa jalla kaifa yata'afu bihim ala ra'iyatihim, dan wajib bertobat kepada Allah agar mereka kembali lemah lembut kepada rakyatnya. Terus beliau malah menyatakan, nek kamu gak setuju dengan pemerintahmu entah jelek, maka kalian sebagai warganya, rakyatnya, bertobatlah. Ini ada dalil. Dalilnya apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dahum bi ba'dih. Dan seperti itulah tak kasih penguasa. Ketika kamu jadi orang dolim, penguasa dolim. Makanya saya sering contohkan contoh yang sangat simpel. Selama masih ada nembak SIM dalam jumlah yang masif, maka jangan berharap dengan bertemu dengan polisi yang bersih, hampir gak ada. Ketika masih ada salam tempel di instansi-instansi pemerintahan, maka jangan berharap aparatnya akan bersih-bersih, tidak mungkin. Ketika masih ada serangan fajar, serangan ini, serangan itu, maka jangan pernah berharap anggota dewannya nggak akan kecekel KPK. Ini sudah rumus Quran Pak. Tak itu. Makanya ketika kita sudah paham halal haram, abot diserang fajar bolak-balik emoh Pak. Bapak kula niku bolak-balik ngandaran lurah calon lurah moro sing kayak ini ditolak kabeh. Umpama nganti ditampa niku dikek wong landuwe. Buat niku ponakane sing nyalon semua gitu. Wajib kok nderek niku pengawasan sorak. Karena tidak punya kepentingan untuk kayak gitu-gitu dan tidak mau juga. Bapak minahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Pokoke niki kula mencoba menyampaikan berdasarkan akidah dan ayat-ayat dalil-dalil hadis-hadis yang saya ingat gitu kan. Nah, kemudian poin yang ke-15. Nah, kemarin kita sempat singgung wal imsaku an takfiri ahlil qiblah. Tahan dirimu wajib untuk mengkafirkan orang-orang yang masih sholat madhab kiblat. Wal bara'atu minhum fimma ahdatsu ma lam yabtadi'u dolalan, dan wajib berlepas diri dari perbuatan bid'ah kesalahan mereka selama bid'ah mereka bukan bid'ah kekufuran. Pada bahasanya ngeten ngapunten jenengan boten kunut subuh, sak menika enten saudara kita yang kunut subuh, jangan pernah mengatakan jelek tentang mereka masih saudara kita, karena itu wilayahnya bukan wilayah kekufuran. Tapi nek misal perbedaannya dia buat saja lah, kita kritisi itu. Kita masih coba untuk memperbaiki, menyadarkan. Dan makanya sebenarnya ketika kita menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang kesyirikan, bukan benci yang kita narasikan. Justru itu perasaan cinta kita tuh pengen mlebu surga, ayo bareng-bareng surga ki ombo. Surga ki ombo bener nek donya. Misal nggih kula dodolan teng ngajeng niku rame. Kula mbak bakal crito kalian jenengan niki resepe niki soalnya mungkin jenengan gawe meneh ning sebelahku, mesti aku mau ngono to. Niku nek donya, tapi nek surga mboten, rumusé mboten ngoten. Surga itu makin banyak yang jenengan ajak, makin peluang jenengan makin tinggi, dan memang surga itu luas. Saking luasnya nanti orang-orang yang masuk neraka itu ditokke.
Makanya ketika kita mendakwahkan ketauhidan, jauhi kesyirikan bukan karena benci, karena sayang kita. Makanya di sini tidak boleh dikafirkan kaum muslimin yang berbeda pemahaman. Napa malih tasih salat, wong sing pengin gak salat ya paling bahasa maaf, yang berbuat maksiat dalam mabuk gitu kan. Itu aja kita tidak boleh mengkafirkan karena mabuknya, apalagi yang masih sholat. Banyak beberapa Allah Subhanahu Wa Taala ini contoh-contoh yang dari mereka yang di kulon itu, ya, dan harus benar-benar hati-hati, jangan diikuti. Wa man ibtada minhum dolalan, tapi kok ada di antara mereka yang berbuat kesesatan dalam level kekufuran, kemusyrikan, karena ala ahli kiblati kharijan, maka mereka harus dicoret dari ahli kiblah. Maksudnya apa? Berbuat syirik tapi sholatnya jadi sia-sia. Wa minad dini marikon, dan mereka sudah dianggap keluar dari agama. Ini nanti ada 10 pembatal keislaman. Wa yuqarribu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu, dan kita mendekat diri kepada Allah dengan cara menjauhi orang-orang sesat dari kalangan ahli syirik dan orang-orang munafik. Kemudian wa yahduru wa yuhtaqaru wa yastanibu Ghuddadhum fahiyya a'da min ghuddadil haram. Wajib pula kita merendahkan mereka dan menjauhi bid'ahnya, karena itu lebih berbahaya daripada penyakit taun yang menyerang unta. Bapak-Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, atau penyakit-penyakit kemaksiatan itu dirangkum oleh niku ada 72 dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Makanya kalau levelnya di bawah kesyirikan itu masih saudara kita. Kalau sudah di luar kesyirikan, ya jadi saudara ini kita usaha untuk kita dakwah. Ini terakhir itu terakhirnya disambung minggu depan aja. Ini tentang sahabat Nabi panjang. Ini terkait dengan kemarin yang kita bahas tentang Syiah. Di sini dikatakan wa yuqalu bi fadli khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siddiq fa huwa afdalul khalq wa ahyaruhum ba'dan nabi. Begitu peliharan itu. Wajib kita menyatakan khalifah Rasul setelah Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik. Lalu setelahnya adalah Umar, lalu setelahnya adalah Utsman dan seterusnya. Wajib. Akidah itu. Makanya nanti enak sing kafir kira, sing kafir itu yang sesat akidah. Beliau mengatakan ada yang mau bertanya kah? Kita sampai 16 dilanjut maksudnya. 15 nanti masuk 16. Yang mau nanya? Monggo, Pak. Berkaitan dengan berbagai kata-kata, apakah ada hubungannya dengan alamat di dalam kan alam? Alamat itu sama kan kumpulan orang itu. Berarti semua ilmu itu sebenarnya dari Allah. Iya. Nah, apakah ilmu yang akan menimpa kita ada kreasinya dari manusia itu, atau memang itu memang ditakdirkan? Ya, baik. Allah menyebutkan, mungkin pernah saya singgung juga, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, tak ilhamke jalan takwa karo jalan dosa. Jalan takwa ini yang meliputi ilmu kebaikan isinya, Quran, Sunnah, kemudian adab, kemudian fujuraha wa taqwa, jalan fujur juga ada, jalan dosa. Jalan dosa itu maling, mabuk, zina, terus korupsi dan ilmu-ilmunya di dalamnya tentunya. Proses untuk menuju berbuat fujur itu loh. Enten orang sing berzina ya langsung wae bayar, enten sing dadak rintutan, nah itu dia belajar gitu. Nah, itu semua emang Allah sediakan, fa'alhamaha, kami siapkan itu semua. Nah, qad aflaha man zakah, ketika hati kita itu suci karena kita usahakan dengan ibadah, sholat, istighfar dan seterusnya, maka kita akan condong pada jalan takwanya bukan jalan fujurnya. Makanya kemarin saya sampaikan ya, dengan jenengan bermajelis ilmu, jenengan dikasih rahmat Allah, dikasih hidayah, dikasih taufik, dengan milih jumeneng untuk ngaji daripada boten gitu kan. Sedangkan sebagian kaum muslimin pilih tidak gitu kan. Dan bahkan saya tadi sampaikan, kalau kiranya ada pancingannya tadi
Misal mami leres niki njenengan medal niku terus tiba-tiba kok langit mabluk sak yuta gitu. Nah, niku sesuk do ning masjid. Mboten amat masjid niki, mboten amat kan dhuwur gitu. Makanya Allah sudah siapkan memang semua ilmunya dan jalan-jalan jeleknya juga ada. Nah, kita diminta untuk milih gitu. Nah, milihnya itu berdasarkan hidayah dari Allah. Dari hidayah itu kemudian kita mensucikan hati. Dan tadi saya sudah singgung juga, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen ngetes mana di antara kita yang amalnya terbaik gitu. Artinya kalau kita kemudian di antara manusia kita ini yang ngaji, ya kita yang terbaik. Di antara manusia ini kita yang kemudian banyak berpikir, kita yang terbaik. Tapi ketika kita menjalankan kebaikan-kebaikan itu, kita harus jaga hati. Jangan sampai kita merasa yang paling baik. Ini yang paling susah. Makanya Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqwa. Ojo ngrasa wis resik. Allah lebih tahu mana yang paling takwa. Kita usahakan ini jalan baik. Ini jangan sampai kita merendahkan orang. Kita tahu ngaji toh. Berarti kita lebih rendah timbang aku. Tidak bisa. Karena urusan hati Allah yang tahu. Bisa jadi mungkin beliaunya nggak berangkat, mungkin ada undur satu. Bisa jadi beliaunya malah ngajinya tempat lain, ya bisa. Artinya di situ perlu husnudzon kalau konteksnya orang lain. Jadi poinnya pertanyaan panjenengan bahwasanya memang iya Allah siapkan ilmu jelek-jelek itu, dan disitulah sebagian orang masuk situ, sebagian orang karena hidayah dia tidak mau. Makanya kula niku kan sering pindah-pindah masjid ke pengajian niku tendala niku kerep dadake macam-macam wong. Enten piyai niku nek kita nyebutin kurang gawean, sangat kurang gawean. Jadi dia keluar rumah pagi-pagi, beto enten sing beto motor, enten sing beto sepeda, enten sing beto becak. Terus dia nglumpukke sampah sak pirang-pirang, kiwa tengen ngarep buri gitu kan. Dia rewel wis abot niku abot mambu. Dan ya nek dilumpukke didol ndak apa-apa. Jadi kok dadi aksesoris ngoten niku lho. Termasuk sing Vespa sak mbungguh niku kan kaya rosok-rosok sak pirang-pirang. Lah niku nek kita mau mikir tenaga pikirannya sing dienggo kaya ngono, umpama dikerahkan buat membuat entah karya, entah kandang pitik, kandang manuk, entah apa lah gitu. Insya Allah jadi sebuah karya yang bernilai dan bermanfaat. Lah nek niku wong nyawang wis sepet ganggu wong meneh mambu gitu kan. Nah, itu saya kadang pikir kok enek mau milih ini gitu. Termasuk perapatan niku pokoke gede dhuwur pilih sangu cat digrujuke ngoten dadi ngenang ini. Mbok yo misal dhek kerja tak mancul tak apa malah sehat tok duit gitu. Ya niku yo tok duit ya tapi panas sih dilakoni lho. Sok nyeker klamben kula ora betah ndelok tak ora betah. Enten oleh sing kon dadi wong lanang wegah nganggo lipen, nganggo bedak dadi bencong. Enek menungso ngene. Makanya jalan fujur itu saking parahnya itu dipilih oleh umatnya Nabi Lut. Ngapunten, dia berhubungan badan justru lewat jalur kita buang air besar. Niku sampai Allah menyebut di Quran itu ndak ada di alam semesta ini wong sing nglakoni ngono sak durungmu lho. Dadi kowe iki wong wis kebangetan gitu. Ngapunten paribasane nocorone itu ditokke ngene ketut telek nang ujunge kan dalan telek niku. Astagfirullahaladzim. Artinya kita diminta untuk berpikir sejauh itu, tapi namanya sudah terbalut dengan nafsu yang luar biasa, hati yang sudah keras demikian. Itu mbok dalan koyo ngono ya tetep gak digagas. Iki pokoknya penting penak karo penak gitu. Nah penake kan kalau kita masih punya rasa iman itu mesti jijik gitu jalan-jalan kayak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Niku pertanyaan ringan tapi memang harus direnungkan betul-betul gitu. Jangan sampai jenengan niku milih jalan sudah salah nih merasa benar. Di pertemuan yang lalu kemarin ini saya sampaikan Ibnu Taimiyah itu sampai mengkategorikan tentang ini, tentang rugi ini. Ibnu Taimiyah saya mengkategorikan dua, pelaku dosa karena syahwat sama pelaku dosa karena sesat. Nah, fitnatus syahwat sama fitnatus syubhat. Fitnatus syahwat niku molimo niku. Wong sing molimo niku sadar nek niku kleru. Wong mendem niku umume nggih sadar nek niku kleru dan satu ketika muga bertobat, wong main nggih ngoten wong zina ya. Tapi begitu sudah fitnatus syubhat,
dia salah tapi dia nggak rumangsa salah. Kowe kok jaluk ning kuburan ngene iki ngopo to? Apa iki ora apa-apa iki guruku ngajari ngene iki, mbahku ngajari ngene iki. Iya, iki wis tak entukke semua ajaran leluhur. Ngaten nggih Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Sanesipun wonten malih? Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya condong ke tadi ulil amri soal pemimpin kita selaku warga mungkin atau masyarakat berbangsa dan bernegara, kita harus patuh dan taat mungkin apa yang menjadi program ataupun aturan dari kenegaraan. Yang saya pertanyakan, seorang hamba Allah, kita kan contohnya Allah saja memberikan bencana di suatu tempat, itu pun mungkin ada sebab dan akibat. Mungkin di wilayah contohnya Aceh terjadi sedemikian rupa, berarti sesuai dengan azab yang ada, berarti kan ada sebab akibat. Nah, untuk menyikapi hal demikian, kita seorang hamba yang beriman, bagaimana kita untuk menyikapi hal-hal yang mungkin yang di situ orang Aceh itu ada orang yang mungkin ustaz atau orang baik-baik ikut, berarti azab Allah itu kan secara kafah mengenai seluruh umat itu yang kafir, yang muslim, dan seterusnya. Tapi sikap kita sebagai hamba yang beriman untuk ulil amrinya, kita harus diam atau ikut meluruskan, contohnya ikut timur dan sebagainya, itu maksudnya ke amar ma'ruf nahi munkar. Kaitannya bencana Aceh sama nama yang dengan maksud ulil amri itu gimana? Saya cenderung nangkep kok. Ini maksudnya satu wilayah. Itu azab Allah itu kan mengenai satu wilayah. Otomatis kita sebagai yang bertempatan di wilayah itu harus menyikapinya ke wilayah itu, area pemimpinnya itu bagaimana? Dan terus di dalam sebuah hadis dikatakan orang yang jihad yang paling afdol itu yang bisa memegang tangannya penguasa empat mata, kemudian dia menasehati, Pak, ngeten. Lah ternyata dia nggak terima orang ini dibunuh, maka mati syahidlah dia dan menjadi orang yang mati syahid terbaik di kolong langit. Artinya dalam proses menasihati penguasa ada prosedurnya, ada mekanismenya. Nah mekanisme ini yang secara pribadi ini saya sampaikan dalam dakwah dan saya coba aplikasikan di dalam sistem. Nah contoh kalau kayak contoh bertahun-tahun orang Islam itu demo tegakkan syariat Islam gitu. Nah masuklah ke dalam sistem itu salah satunya yang bisa saya sebut nama Profesor Ma'ruf Amin. Pada waktu itu belum profesor. Nah dia datang ke Pak Harto, dia katakan, Pak Harto, kita dirikan bank yang dasarnya adalah maru mertelu, kayak pembagian sawah. Oh iya betul, zaman aku Arab Saudi Jogja, ya, Pak orang Jogja. Nah kita berdirilah bank muamalat. Nah, mulai masuk nih ke sistem keuangan Islam. Begitu beliau naik jadi wakil presiden, tambah masif lagi bank-bank Islam kecil-kecil digabungkan jadi BSI. Kemudian banyak didirikan entitas-entitas syariah. Nah, niku level nasional, level Solo. Beberapa hari yang lalu, mungkin tidak tahu 3-2 hari yang lalu, saya dipanggil sama salah satu bidang di Bapeda, diajak ngobrol tentang ekonomi syariah Kota Surakarta. Saya disuruh nyusun. Nah, sehingga ketika itu saya susun dan mereka setuju, kita akan diimplementasikan. Maka ada proses Pak yang on the track. Tapi kalau misalnya kita teriak gitu kan, nah kadang penguasa itu jadi menungso, digendangan kok penguasa. Kita sebagai bapak itu kalau ada anak bengok-bengok, bapak racet toh ini ya. Sesuk ya kayak ide gitu, seolah di sempeleng budaya itu toh. Niku nek konteknya menasihati penguasa, tapi nek konteknya bencana tadi, maka semua nabi itu dicoba oleh Allah. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi itu banyak dosa? Tidak, bahkan mungkin tidak punya dosa. Kenapa dicoba oleh Allah? Maka cobaan oleh Allah itu bisa bermakna 3. 1, sebagai hukuman, ya siapa yang dihukum? Ya orang yang berbuat dosa. Nabi? Tidak masuk oleh Nabi Muhammad masuk kena cobaan terus kita katakan banyak dosa, tidak boleh.
Nah yang kedua untuk ya menghapus dosa. Berarti ini siapa? Ya orang yang pernah berbuat dosa. Nah yang pertama tadi orang yang sedang berdosa. Ini yang kedua orang yang pernah berbuat dosa. Misal seorang pemabuk tobat, nah, ternyata setelah tobat malah diagnosa penyakitnya banyak. Itu buat mensucikan dirinya. Nah yang ketiga, ini cobaan yang ditimpa oleh orang-orang soleh, orang-orang alim, yaitu sebagai bentuk meninggikan derajatnya. Maka dalam kasus kita ngomongkan secara makro, secara orang per orang kita tidak tahu. Secara makro Indonesia, tempat yang dijuluki sebagai Serambi Mekah itu mana? Aceh. Tempat yang secara formal dikatakan menerapkan syariat Islam walaupun belum kafah itu Aceh juga. Tidak ada tempat lain. Kemudian saya pernah ke sana dari Banda Aceh sampai yang sekarang gempa itu Takengon, terus sampai ke Gunung Leuser, sampai mendekati Tapanuli yang sekarang juga gempa itu hampir di sepanjang Aceh itu, kecuali mendekati Sumatera Utara. Satu, jarang kita temukan gereja. Berarti memang mayoritas orang Islam tenang. Bukan berarti tidak boleh bangun, boleh. Nek memang jumlah orangnya banyak, nek gak banyak yang ngapain, orang Kristen cuma 1 atau 2 nggak gereja nopo. Nah kemudian yang kedua, niku sing namine Sedawon niku jarang kita temui, tidak kayak di Solo Pating Teraja itu, karena jarang. Sing patah niku nopo warung kopi ya, kopi tarik seret ngoten ya. Nah begitu masuk mendekati Sumatera Utara, niku mulai muncul niku warung-warung BPK, atas BPK. Nopo? Babi panggang karo. Nah, nanti nek kita mau makan sing boten enten ngoten niku nih, cari nek sing pelangi warung muslim atau warung Padang. Nah, niku selamat niku. Nah, makanya niku udah mulai gitu. Nah, dari situ, dari cerita ini aja. Ya pokoknya nih kita menghubungi secara makro nggih. Nah, sebenarnya orang Aceh itu orang-orang baik gitu kan. Sehingga kita husnudonnya ketika mereka dicoba baik tsunami maupun banjir kemarin itu bukan karena adab, bukan karena hapus dosa. Saya secara pribadi lebih condong itu mereka dipilih untuk ditinggikan derajatnya. Makanya ini cuman ini aja, ngobrolan aja pendapat, karena ada yai yang teriak-teriak tapi akhirnya dia minta maaf. Aceh dikei ngono kuwi goro-goro ping pindho njaluk merdeka. Akhirnya dikei ngono kuwi ya enggak gitu juga. Kita namanya seudon sak provinsi ini kan. Nah, mau kita seudon pada misal saya seudon jenengan, itu udah dosa buat saya. Dan nanti di akhirat nanti akan ditegakkan timbangan, kita ditimbang pahala kula disedot jenengan, nek cek kurang nanti dosa jenengan transfer. Nah, iki sing dirasani wong sak provinsi ya, ndak oke gitu. Enggak berani. Makanya kayak Palestina kayak gitu. Itu nek jenengan misal umpami saya secara pribadi kan mengamati medsosan gitu. Nah niku saya melihat akun-akun orang Israel, orang-orang Israel Pak, niku mengklaim kami ini benar-benar umat pilihan. Bukti ini kami menang tuh orang-orang Palestina sing ngomongin duit Tuhan yang dikalah, gitu kan? Cah cilik-cilik niku kan kados teng daerah menika enten sing niki pergi terus omahe ngisor ngoten to. Niku cah cilik-cilik Israel niku ten dhuwur ngoten nggo watu Pak mbandem sak karep-karepe dhewe. Yo aduh-aduhan ngono lho. Tapi di Bandung orang Palestina gitu. Dengan bangganya, dengan congkaknya gitu. Ya, dia merasa dia benar gitu. Dia merasa umat pilihan yang dikasih kemenangan oleh Tuhan. Tapi dia pada akhirnya nanti kita lihat aja. Ya memang seperti itu dinamikanya yang akan terjadi. Mobilnya bisa dipahami, ya. Pramila ngapunten sekedhik melih dalam kasus Solo. Saya pernah cerita di sini Pak. Mungkin pas saya cerita di dalam Buten Rawa. Niku waktu Pak Camat Banjarsari, ini Banjarsari tak? Nah, Pak Camat Banjarsari jaring gentos niku kan. Kalau ngisi ten IPHI niku to. Nah, niku sing buka Pak Beni niku. Kula sanjang ten jamaah niku. Niki Pak Beni niki ajeng dados kepala dinas. Waktu niku jelas dinas bumi. Ning kula sanjang, jane Pak Beni niki enten enten PR lho. RRI niku jarang beres. Wonten saya disuruh ngisi tentang tema napa niku mitigasi bencana. Saya bilang Solo niku bencana mboten kathah namung paling banjir nopo gitu kan. Ning enten bencana yang kita tidak bisa prediksi, lemah ambles. Lemah amblesnya kan pundi lah, amblesnya di tempat-tempat banyak maksiat. Jadi PR Pak ini jane RRI niku Mas Anjang nih.
Ini nonton aku sudah disemprit prit. Kepala SDM enggak nih. Kok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.